Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu di pembelajaran mata kuliah riset operasi. Kali ini kita akan bahas tentang metode transportasi, di mana metode ini dimaksudkan untuk mengupayakan satu riset dalam operasional perusahaan, di mana di dalamnya dibutuhkan pilihan atas orientasi maksimisasi atau minimisasi, ya, dengan asumsi bahwa perusahaan membutuhkan pilihan agar dapat mendapatkan keuntungan yang terbesar atau juga biaya yang terkecil. Ini sudah masuk ya, file sharingnya udah kebaca kan? Anda juga Sudah punya Pak, file ada ya? Pak. Oke. Metode transportasi merupakan satu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya termurah. Kalau bicara transportasi, tentunya bicara bagaimana pola pilihan pengiriman sehingga biayanya lebih murah. Nah, alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya. Misalkan bisnisnya di Jakarta, ya, atau pabriknya di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Sementara gudangnya ada di Jawa Barat, Bekasi, ada di misalkan Jogja, ataupun di daerah Jawa Tengah, misal di Banyuwangi. Tentunya ada pilihan-pilihan yang bisa dialokasikan guna menentukan pilihan mana yang membuat biaya termurah. Kalau biaya termurah pasti keuntungannya akan lebih baik. Nah, dalam konsepnya ada beberapa konsep, kurang lebih 4 atau 5. Di antaranya kita akan mempelajari bagaimana metode Northwest Corner atau NWC. Konsepnya adalah memastikan pilihan dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Berarti kalau pojok kiri atas, nih, ada ya, ini annotation gambarnya. Ini nah, pojok kiri atas, ini kan kiri atas ya. Oke. Menuju pojok kanan bawah, ini pilihan terakhir nih, ini yang ini nih ya. Oke. Bagaimana konsepnya? Nah, setiap pilihan, misalkan di sini contohnya, ini yang NWC ya, pilihannya. Oke. Pabrik W tentunya di sini memiliki kapasitas, ya, kapasitas untuk apa? Untuk dapat mensuplai atau melakukan proses produksi, ya. Dan barangnya bisa dikirim dari gudang A, gudang B, atau gudang C. Oke ya. Gudang A, ada biaya nih. Kalau ngirim dari gudang A sebesar Rp20, gudang B sebesar Rp5 dan gudang C Rp8 untuk
Nah, gini nih, untuk memastikan barang dari pabrik itu masuk ke gudang, dari pabrik ke gudang. Kalau metode NWCI, ya tadi NWC ya, ini kan posisinya adalah dari pojok kiri ke pojok kiri atas ke kanan bawah. Nah, Anda perhatikan ini pilihan pertama berarti tetap di posisi pojok kiri ini, ya, pojok kiri ini yang 20 ya, guna memastikan pilihan tersebut. Oke, kita lihat ya, clear on drawing. Oke. Selanjutnya, pilihan pertama pabrik W. Dengan kapasitas 90, nah, gudangnya itu butuh, gudang A butuh 50. Nih, lihat ya. Oke, oke. Gudang W kapasitasnya 90. Nah, dia bisa nyuplai 90, tetapi gudang A hanya membutuhkan 50. Nah, pilihan NWC atau NWC adalah memilih pasokan gudang A dari pabrik W yang pertama ya. Karena kebutuhannya 50, maka pabrik W mensuplai 50 unit atau 50 pieces ataupun 50 pak ya katakanlah. Karena kapasitasnya 90, dia masih punya kemampuan untuk memasok ke gudang selanjutnya, yaitu kalau ini gudang A kan udah terpenuhi full ya. Nah, gudang A sudah terpenuhi. Tinggal sekarang jadi memasok ke gudang B. Nah, gudang B yang apa namanya butuh 40, sehingga kapasitas W sudah memenuhi gudang A dan gudang B. Gitu. Beres, satu masalah. Selanjutnya, ketika gudang B terpasok 40 dari kapasitas pabrik W, masih ada kebutuhan yang kurang karena butuhnya adalah 110. Nah, lihat dari pabrik H maksimalnya berapa? 60. Maka dipasoklah kebutuhan gudang B dari pabrik H sebanyak 60 unit. Sehingga totalnya 40 tambah 60, 100. Kurangnya berapa? Kurangnya adalah 10 ya ini. Dari mana nih? Dipasok dari pabrik P 10. Karena pasokan kemampuan pabrik P50 masih memungkinkan nih nyuplai 40. Jadi terpenuhilah gudang A, B, dan C dengan pola yang barusan kita formulasikan ya. Jadi kalau dihitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi gudang A, gudang B, dan gudang C. Lihat lingkaran-lingkarannya ada. 50 kali 20, karena biayanya 20. 40 kali 5. Terus selanjutnya 60 kali 20. Lalu 10 kali 10. Dan terakhir 40 kali 19. Sehingga total biaya 3.260. Ya, bisa dolar ataupun apa ya. Ya, situ. Ini metode NWC. Memulai dari kiri, pojok kiri atas menuju pojok kanan bawah. Gitu, ya. Selanjutnya, bagaimana konsep yang lain? Nah, untuk memastikan distribusi. Tadi ini 3.000
260, misalkan dolar atau juta atau miliar ya. Kita lihat ya. Posisi pilihan metode NWC seperti ini. Ingat-ingat 50, 40, 60, 10 dan 40 ya. Kita akan gunakan tadi NWC, gunakan metode dengan biaya terkecil. Nah, kalau bicara biaya terkecil, tentunya pilihannya adalah manakah di dalam pilihan biaya yang paling kecil. Nah, di sini kita lihat ada 20, ada 15, 25 dan seterusnya. Yang paling kecil adalah angka 5. Nah, sehingga isilah kebutuhan gudang B dengan menghitung suplai pabrik dengan biaya terkecil. Nah, karena kebutuhannya 110 dan kapasitas pabrik W adalah 90, maka diformulasikanlah bahwa gudang B disuplai dari W dengan kuantiti 90. Gitu. Oke, ini udah 90 nih. Nah, pilihan selanjutnya adalah pilihan biaya terkecil lainnya. Oh, ada ini, ada 10 ini dulu. Nah, Anda boleh milih yang mana dulu. Misalkan yang ini, karena ini sejalur nih. Kalau ini kan 20, ini 10. Nah, kita pilihkan pilihan selanjutnya, yaitu pabrik P di memasok gudang B dengan 20 unit sehingga terpenuhilah 90 tambah 20 110. Nah, selanjutnya karena pabrik P memiliki kapasitas 50, dia masih bisa mensuplai ya ke yang lainnya senilai atau sebanyak 30 ya. 30 nih ke sebelah kiri. Nah, 30. Karena apa? Karena bisa saja Anda juga berhitung bahwa hitungan selanjutnya pasokan dari pabrik H lebih murah di angka Rp10, maka akan dikirimlah nilai 40. Tapi 40-nya dari mana? Dari hitungan sebelah sini. Ini 20 dan 30 berarti terpenuhi ini. 50, lalu karena kebutuhannya 50, pabrik H memasok 20, ya. Yang pabrik P udah full nih, yang pabrik H baru 20. Makanya pabrik H selanjutnya akan memasok ke gudang C. Kalau gudang B kan udah kepenuhi 90 dan 60, tinggal pasokan untuk area atau gudang C ya. Yang di sini nih. Jadi totalnya 20 tambah 40, 60. Kesemuanya terpenuhi. Berapa biaya yang dikeluarkan? Nah, 90 kali 5, 20 kali 15, ya, yang ini 20 kali 15, lalu 40 kali 10, nah, lalu 30 kali 25 dan 20 kali 10, totalnya $240 atau rupiah atau juta. Dan 2.400 ya. Apakah ini lebih murah? Kita lihat bandingkan dengan hitungan tadi. Oh, tadi 3.260, sekarang lebih murah lagi nih dengan metode biaya terkecil. Jadi pilih dulu yang biayanya terkecil. 2.400. Oke. Selanjutnya ada konsep lain yaitu metode stepping stone ya, metode stepping stone. Di mana istilah stepping stone ini berkaitan dengan konsep loncat analisis ataupun trial analisis. Ya. Kalaulah data awal kita menggunakan konsep NWC di mana skemanya adalah pilihan pasokan dari kiri atas ke kanan bawah, nilainya seperti ini tadi yang awal ya.
Yang nomor pertama NWC sama. Nah, lalu bagaimana konsep NWC? Kita lihat, kita loncat atau pindahkan dengan metode trial bagaimana bisa mendapatkan perhitungan yang lebih murah. Oke. Asalnya 40 menjadi ini 40 jadi berapa, 50 jadi berapa, 60 jadi berapa, 10 jadi berapa. Nah, ketika melihat posisi ini, oh, angka Rp20 biaya pabrik kue, pasokan ke A, ternyata ada yang lebih murah, yaitu 15 nih. Nah, ya, ada 15. Nah, ini kita coret, pindahin ke sini. Kan biayanya lebih murah. Oke. Lebih murah nih. Oke. Nah, yang ini angka awalnya adalah 50 pindah ke sini, 50-nya jadi di sini. Nah, pola stepping stone selalu berputarnya seperti ini, berlawanan arah jarum jam. Ketika ini 50, ini kan udah dicoret. Berarti pabrik H ada kelebihan sisa pasokan yang mampunya, yaitu sebesar 10. Yang ini dicoret. 50 tambah 10 ini udah terpenuhi. Nah, setelah itu gimana nih? Ini udah 10. Yang 10-nya didiamkan, ini kan putarannya ke atas. Tadi yang sudah terpatok 10, lalu tambah 10 20, lalu sisanya bisa berapa? Bisa 90 karena di sininya 110 kebutuhan gudang B. Nah, dengan terus 90 ini berarti terpenuhilah gudang B dan habislah kapasitas pabrik kue. Gitu, ya. Setelah ini terpenuhi, mana yang belum nih? Tinggal gudang yang sudah ada, tetapi tidak ada perubahan untuk yang 10 dan 40. Kita hitung nih perubahannya. 50 kali 15, lalu 90 kali 5, lalu 10 kali 20 yang ini ya. Dan 10 kali 10. Berapa jumlahnya? Menjadi 2.260. Dengan metode trial error stepping stone ini menjadi lebih murah enggak? Ya, kita lihat ya. Ini 2.260, sebelumnya 2.400 menjadi lebih murah kan? Awalnya 3.200, lalu 2.400, lalu dengan stepping stone ini menjadi 2.260. Nah, apakah ini bisa masih lebih irit? Ya, kita lihat. Gunakan lagi pola stepping stone jika ada yang lebih murah. Misalkan ini nih, Anda lihat, ini 40 nih. 40 itu di biaya 19. Oh, ini ada yang 8. Nah, ini bisa nih dipindahkan ke sini kebutuhannya. Nah, kita lihat ya. Oke. Asalnya 40. Nah, 40 yang di sini dengan biaya 19. Pindahkan nih putaran perbaikannya dengan stepping stone itu. Oke. Menjadi pasokan dari pabrik W. Nah, ini dicoret. Nah, ketika ini 40, kapasitasnya 90, yang tadinya gudang B dipasok dari W90, karena sudah dikurangi untuk gudang C, maka yang pabrik W memasuk 50 terhadap B. Ya. Kalau ini sudah 50, nah
50 tambah 10 berarti 60, sedangkan kebutuhannya 110. Tambahkan 50 yang ini. Ya. Nah, ini circle-nya seperti ini putarannya. Ya. Jadi yang berubah itu yang dicoret ini 2 dan 3. Berapa hitungannya? 50 kali 5. Nah, ini hitungannya ya. Lalu 40 kali 8 dan selanjutnya. Nilainya biayanya menjadi 2020. Lebih murah enggak? Nah, kita lihat. Tadi 2020, sekarang 2020, sebelumnya 2260, berarti yang stepping stone yang kedua lebih murah. Ya, itu pilihan. Itu yang stepping stone. Nah, Pak, bagaimana dengan perubahan yang lain jika masih memungkinkan ada perbaikan nggak? Kita lihat lagi, ya. Tadi misalkan posisi ini 40, ini 50. Ada lagi enggak perubahan yang memungkinkan dengan, apa namanya, stepping stone tadi? Ya, tentunya ini dikaitkan dengan nilai yang ada, ya. Ini 10 misalkan, dengan 10 ini biaya 20. Kan ini udah termurah, 10. Kita pindahkan biaya ini ke posisi gudang pasokan gudang C nih, ini 10-nya ya. Ini dicoret, pindahin ke kanan 10. Karena kan ini 10 kali 20 jadi lebih mahal untuk pasokan pabrik H ya ke C. Pindahkan ke sini 10 dan 10, ini dicoret. Nah, karena ini 10 sudah dipasok, gudang C sudah dipasok dari H, berarti gudang C yang pasokan dari W menjadi 30. Ya. Karena ini menjadi 30, nah berarti ada pasokan yang lain yang menjadi tertambahkan, yaitu yang gudang B menjadi dipasoknya 60 dari W. Nah, dengan circle ini bisa kita lihat nilainya antara pola yang pertama, kedua, dan ketiga, lihatnya keempat. 60 dikali 5, 30 dari ke-8, dan seterusnya dari lingkaran-lingkaran ada. Sehingga hasil optimalnya adalah 1890. Ya. Itu yang menjadi pola atau langkah dalam memilih metode transportasi guna memastikan pilihan pasokan yang paling murah. Tentunya diorientasikan untuk mendapatkan apa namanya, pilihan profit yang terbesar. Oke, ada yang ditanyakan nggak? So, kemarin makan Anda pas download pusing itu tuh gimana nih? Nah, sekarang kan udah dijelaskan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Pak, ini videonya nanti diupload di YouTube nggak? Ya, boleh. Boleh, nanti Bapak upload di YouTube ya, supaya Anda bisa ulang ya. Iya, Pak. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, Bapak stop dulu si recordingnya. Nggak ada yang tanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, sambil di-record. Nggak ada? Oke, stop ya.